Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini nama saya Nifadillah. Saya mahasiswa IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 di IAIN Samarinda. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari pembahasan kelompok 10, yaitu tentang tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari 5 poin. Yang pertama itu pengertian perilaku menyimpang, yang kedua itu teori-teori tentang penyimpangan, yang ketiga itu faktor-faktor tingkah laku keagamaan yang menyimpang, yaitu yang keempat yaitu bentuk-bentuk tingkah laku yang menyimpang, dan yang kelima itu adalah solusi dari penyimpangan sosial. Oke, yang pertama yaitu pengertian perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang di sini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat atau kelompok. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa perilaku yang menyimpang itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di suatu masyarakat atau kelompok. Bisa juga dalam kelompok kecil, yaitu keluarga. Nah, dalam keluarga itu biasanya terdapat aturan-aturan yang memang sudah menjadi kebiasaan. Kadang dia bentuknya tidak tertulis, dan itu jika dilanggar itu merupakan penyimpangan sosial. Contohnya yang karena sekarang Ramadan, kita mengambil satu contoh, yaitu biasanya setiap habis taraweh itu orang-orang akan melakukan tadarus. Nah, kadang tadarus di sini meskipun sudah lewat di atas jam orang tidur, itu masih ada yang tadarus dengan menggunakan pengeras suara. Nah, hal itu bisa menjadi penyimpangan sosial karena itu mengganggu orang lain, sedangkan itu adalah waktu orang lain untuk istirahat. Sebenarnya tadarusnya itu tidak salah, kecuali jika dilakukan dengan sesuai aturannya. Jika memang sudah melewati jam tidur, maka janganlah menggunakan pengeras suara. Nah, terkait norma di sini, menurut Kasmiran, sumber norma itu dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu tradisional, yang kedua itu formal. Nah, di tradisional ini kita bisa mengambil apa yang kita pahami dari tradisional ini adalah norma-norma yang telah ada atau tidak tertulis. Di situ biasanya terjadi secara lama karena memang dia sifatnya tidak tertulis. Jadi dia bisa menjadi sebuah tradisi karena dia telah berlangsung secara lama dan itu sifatnya tidak tertulis. Sedangkan yang formal itu biasanya dia aturan-aturan tertulis seperti undang-undang, perpu, kepres, atau tap MPR. Oke, yang selanjutnya itu teori-teori penyimpangan. Yang pertama dari Edwin Sutherland, mengupakan teori differential association atau pergaulan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda. Nah, jadi menurut salah satu ahli yaitu Edwin Sutherland, ia berpendapat bahwa penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda. Nah, bisa di sini dapat kita pahami bahwa memang penyimpangan itu bisa terjadi melalui proses alih budaya, proses mempercayai budaya yang menyimpang. Jadi kayak misalnya pergaulan yang berbeda, kayak misalnya kita bergaul dengan orang-orang baik, tapi ada budaya, suatu budaya yang buruk, dan itu kita pelajari, itu bisa menjadi suatu penyimpangan sosial. Yang kedua yaitu dari Edwin M. Lemert, mengupakan teori labeling. Ia berpendapat bahwa seseorang yang baru melakukan penyimpangan pada tahap pertama oleh masyarakat sudah diberi cap. Nah, jadi di sini seseorang yang baru melakukan penyimpangan itu biasanya langsung dicap, meskipun sebaik apapun orang tersebut, jika dia melakukan suatu penyimpangan pasti dia akan dicap sebagai penyimpang. Nah, yang selanjutnya itu Robert Camerton mengupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan penyimpangan melalui struktur sosial. Nah, di sini kita pahami bahwa struktur sosial itu mempunyai suatu tujuan, dan tujuannya itu pasti baik. Jadi jika dalam tujuan yang baik itu dilanggar, maka itu akan menjadi penyimpangan sosial karena dia telah melanggar aturan yang ada di struktur tersebut. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor
Tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Yang pertama, faktor intern, faktor kepribadian. Secara psikologi, tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. Ya, bisa di itu. Misalnya kepribadian seseorang yang awalnya memang didikannya keras, dan didikannya itu atau kurang didikan, itu dia bisa lebih ingin mencari perhatian dengan melakukan sesuatu yang menyimpang. Yang kedua yaitu faktor pembawaan. Nah, faktor pembawaan ini dia kecenderungan urutan kelahiran. Faktor pembawaan itu bisa dari lahir, ya seperti yang tadi disebutkan. Kepribadian itu seperti memang didikannya, tapi kalau pembawaan ini lebih ke pada urutan kelahiran. Biasanya anak kedua itu dia lebih gampang mengalami tekanan batin, ya mungkin dari kakaknya atau dari orang tuanya, itu bisa terjadi. Yang selanjutnya itu faktor eksternal atau faktor luar. Nah, faktor luar ini ada satu faktor keluarga. Nah, keluarga di sini sangat berpengaruh. Ya, karena jika terjadi broken home, pasti anak itu akan mencari perhatian kepada di luar dari keluarganya. Nah, itu yang akan dia melakukan karena kurangnya perhatian dari keluarga dari orang tersebut, maka dia akan melakukan penyimpangan sosial. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Ini sangat berpengaruh karena sebaik apapun didikan dari keluarganya, jika dia memang masuk ke dalam pergaulan atau lingkungan tempat tinggal yang salah, maka dia akan secara perlahan dia akan terjerumus kepada perilaku menyimpang. Yang kedua ada perubahan status. Di sini misalnya kepercayaan ya tadi. Sebenarnya ini termasuk kepada broken home karena bisa jadi dari perubahan status itu, dari kaya ke miskin, itu bisa menjadi perubahan status itu bisa menyebabkan penyimpangan sosial. Nah, kalau di keluarga itu broken home atau perceraian antara kedua orang tuanya itu bisa menyebabkan penyimpangan sosial. Yang terakhir yaitu kemiskinan. Ya, jelas sekali kemiskinan. Karena tuntutan kebutuhan yang lebih yang dituntut harus terpenuhi dengan apa yang didapat secara logika, itu bisa dikatakan bahwa pengeluarannya itu lebih besar. Nah, itu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itu yang bisa menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan sosial karena kemiskinan. Ini bentuk-bentuk tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Yang pertama, aliran klinik. Aliran klinik itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi termasuk akal itu dia bisa menjadi penyimpangan sosial keagamaan karena dia bisa saja membawa agama ke dalam kepercayaan itu, meskipun memang kita harus mempercayai hal tersebut. Yang kedua adalah konversi agama. Konversi agama adalah suatu tindakan di mana sekelompok orang masuk atau berpindah ke sistem percayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan yang lingkungan tempat berada. Nah, ini juga merupakan karena di dalam Islam sendiri orang yang pindah agama itu disebut sebagai murtad dan kadang itu akan dimusuhi. Itulah yang bisa membuat penyimpangan keagamaan atau kaum minoritas yang bisa ditindas. Yaitu konflik agama. Konflik agama sebagai bentuk perilaku keagamaan yang menyimpang, memasarkan nilai-nilai ajaran agama sebagai label yang dimerlukan tindakan yang dilakukannya. Nah, misalnya kayak tadi itu seperti misalnya tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh kaum mayoritas itu bisa saja didasari oleh agama. Mereka membawa agama dalam masalah pribadinya, sehingga itulah yang terjadi penyimpangan sosial keagamaan. Yang terakhir adalah terorisme dan agama. Nah, terorisme dan agama. Terorisme ini sebenarnya adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan mungkin untuk kepentingan politik atau yang lainnya, tetapi tidak pernah merujuk ke agama. Namun belakangan ini penyimpangan sosial tersebut ditarik-tarik oleh segelintir orang kepada agama. Nah, selanjutnya itu beberapa solusi bagi penyimpangan tingkah laku keagamaan. Yang sebenarnya solusi paling dasar yaitu memang kita harus menguatkan pondasi dasar keagamaan seseorang, sehingga jika dia telah teguh kepada agamanya,
dia akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan sosial karena dia memang betul-betul memahami agamanya. Dan jika memang seseorang setelah kuat agamanya atau didikan agamanya, dia tidak akan lagi mudah terpengaruh oleh lingkungan atau keluarga, lingkungan atau yang lain-lainnya yang dapat menyebabkan dia terjerumus kepada penyimpangan sosial keagamaan. Ya, cukup sekian dari saya, kesimpulan dari saya untuk materi dari kelompok 10, yaitu tingkah laku sosial, tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.